Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Mardia dengan NIM 2129003. Saya dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi ketatausahaan. Administrasi ketatausahaan ini terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama tata, yang merupakan suatu aturan yang harus ditaati karena ada proses menata dengan sengaja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan seseorang atau lembaga untuk tercapainya suatu tujuan lembaga. Jadi tata usaha adalah satu peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan kerja sekolah. Ketatausahaan ini dibagi ke dalam beberapa perspektif berpikir, yaitu yang pertama, kegiatan menghimpun, berarti mengumpulkan, mencari, mengusahakan tersedianya segala hal yang awalnya belum ada, menjadi ada, dan satu kesatuan yang telah terhimpun. Dalam kegiatan ketatausahaan ini, menurut Deliangge adalah kegiatan menghimpun data ataupun informasi. Yang kedua yaitu kegiatan mencatat. Berarti berbagai macam kegiatan yang sifatnya membubuhkan dengan berbagai alat tulis ataupun teknologi tentang berbagai keterangan yang diperlukan, sehingga terwujudlah berbagai macam tulisan yang menjadi informasi yang sebenarnya yang bisa dibaca, dikirim, dan disimpan sebagai bukti kapanpun diperlukan. Yang ketiga yaitu kegiatan mengolah, berarti macam-macam kegiatan yang dikerjakan terkait berbagai macam keterangan berbagai hal yang sifatnya informasi dengan maksud menyajikan dalam bentuk informasi yang lebih bermanfaat, berguna, dan lebih jelas yang bisa dipakai oleh siapapun. Yang keempat yaitu kegiatan menggandakan, berarti kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara atau menggunakan alat sebanyak jumlah yang dibutuhkan, misalnya dengan memperbanyak dengan cara fotokopi ataupun scanning. Yang kelima yaitu kegiatan mengirim, berarti kegiatan menyampaikan atau mengirim dengan berbagai macam atau alat dari pihak tertentu kepada pihak berikutnya. Artinya ada informasi yang tertulis ataupun yang tidak tertulis yang sifatnya harus diteruskan, dikirimkan dengan pihak-pihak lain yang terkait yang menjadi bagian dari lembaga dan lembaga yang lainnya. Yang terakhir yaitu kegiatan menyimpan, berarti segala informasi yang memiliki kepentingan atau makna bagi lembaga itu ditaruh dengan berbagai macam cara dan alat yang bisa dimanfaatkan untuk diletakkan, disimpan dan di tempat tertentu, misalnya disimpan di map, lemari, ruangan, ataupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu proses administrasi ketatausahaan. Yang pertama yaitu tata persuratan atau surat menyurat. Tata cara persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 091 U1995 tanggal 25 April 1995 tentang pedoman tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Syahril dan Asmidir Ilyas, ada terdapat beberapa jenis surat. Yang pertama ada surat dinas, yang kedua ada nota dinas, yang ketiga memo, yang keempat surat pengantar, yang kelima surat kawat atau telegram, selanjutnya surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan, dan yang terakhir yaitu berita acara. Nah, proses administrasi ketatausahaan selanjutnya yaitu penataan arsip dan kearsipan. Penataan arsip dan kearsipan yaitu naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga maupun manapun dalam bentuk atau corak apapun. Kegiatan pengelolaan arsip itu banyak, mulai dari asas penataan arsip, atau asas sentralisasi atau asas yang dipusatkan pada satu unit saja, desentralisasi atau asas yang bersifat memberi kemudahan bagi lembaga pada unit-unit yang ada dalam suatu organisasi, dan asas gabungan antara sentralisasi dengan desentralisasi, sampai penataan prosedur, peralatan yang digunakan, peminjaman, penyusunan, sampai kepada pemeliharaan arsip. Kemudian mengelompokkan sistem penataan arsip berdasarkan masalah-masalah yang sejenis itu dimasukkan di dalam kelompok yang sama, berdasarkan abjad, berdasarkan tangga, berdasarkan nomor, dan berdasarkan wilayah.
Selanjutnya, prosedur penataan arsip ini dimanfaatkan dalam konteks meneliti arsip yang akan disimpan, pengelompokan arsip sesuai dengan tingkat kebutuhannya, dan menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola yang telah ditetapkan. Proses yang ketiga yaitu tata ruang kantor atau sekolah. Di sini yang harus diperhatikan yaitu yang pertama adalah pedoman tempatnya, yang kedua asasnya, asas jarak, asas segenap ruangan, asas perubahan suasana tempat kerja. Nah, di sini dosen dan guru itu sangat berperan dalam administrasi ketatausahaan karena mereka adalah ujung tombaknya. Paling tidak guru dan dosen itu memberikan masukan-masukan, dan juga dalam perencanaan ketatausahaan, guru dan dosen juga diajak berdiskusi serta memberikan pendapatnya. Kemudian merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru. Peran guru juga dalam hal menyelidiki berbagai buku sumber sebagai bahan pembelajaran. Nah, selanjutnya dalam hal surat menyurat, guru berperan sebagai penerima, penyortir, pencatat, pengarah, pengolah. Bahkan guru sebenarnya berpotensi untuk menata arsip. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi ini, mengenai materi tentang administrasi ketatausahaan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.